Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang cahaya. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang artinya cahaya tidak memerlukan medium untuk merambat. Yang kedua, cahaya merupakan gelombang transversal di mana gelombang transversal ini adalah gelombang yang mempunyai bukit dan lembah gelombang dan arah rambatnya searah dengan arah getarannya. Yang ketiga, cahaya memiliki sifat dualisme karena cahaya dianggap sebagai gelombang juga sebagai partikel. Sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya akan merambat lurus apabila melewati suatu medium perantara. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Bunyi dari hukum pemantulan cahaya yang dikemukakan oleh Snellius yaitu sinar datang. Ini adalah sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan adalah pembelokan arah rambat cahaya saat melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Apabila cahaya merambat dari zat yang kurang rapat ke zat yang lebih rapat, cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Misalnya, cahaya merambat dari udara ke air. Apabila cahaya merambat dari zat yang lebih rapat ke zat yang kurang rapat, cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Misalnya, cahaya merambat dari air ke udara. Perbandingan kecepatan cahaya di ruang hampa dengan kecepatan cahaya dalam suatu medium disebut dengan indeks bias medium. Rumusnya yaitu N sama dengan C per Cn, di mana N ini adalah indeks bias medium, C ini adalah kecepatan cahaya di ruang hampa, besarnya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Cn ini adalah kecepatan cahaya dalam medium. Satuannya adalah meter per sekon. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan atau dispersi. Yang keenam, bila melewati celah kecil, cahaya akan mengalami difraksi. Selanjutnya, kita akan mempelajari pemantulan cahaya pada cermin datar dan cermin lengkung. Yang pertama adalah cermin datar. Hasil bayangan pada cermin adalah hasil dari proses pemantulan. Perhatikan contoh soal berikut. Perhatikan gambar di samping, tentukan sudut pantul terakhir sinar. Ini adalah sinar datang, membentuk sudut 37 derajat terhadap cermin. Dan ini adalah dua buah cermin yang membentuk sudut 103 derajat. Bisa kita gambarkan seperti ini. Sinar datang yang mengenai cermin akan dipantulkan ke cermin kedua, kemudian dipantulkan kembali. Ini adalah pantulan yang terakhir. Ini adalah pantulan yang terakhir. Sekarang kita lihat sudutnya. Ingat, sudut datang sama dengan sudut pantul. Kalau di sini 37 derajat, di sini adalah 90. Ini sudutnya 90. Berarti kita bisa melihat sudutnya 90 min 37 derajat sama dengan berapa? 53 derajat. Kalau sudut datangnya di sini 53 derajat, berarti sudut pantulnya juga 53 derajat. Berarti di sini ditemukan juga 37 derajat. Karena ini adalah segitiga besarnya adalah 180. Berarti 180 dikurangi 37 dikurangi 103 sama dengan 40 derajat.
Di sini berarti ketemu 40 derajat. Ini sama seperti tadi, ini adalah siku-siku. Kalau siku-siku berarti besarnya 90. 90 min 40 sama dengan 50. Di sini adalah 50 derajat sudut datangnya yang dari sini, berarti sudut pantulnya ditemukan 50 derajat. Tadi yang ditanyakan adalah sudut pantul terakhir sinar, berarti ketemu 50 derajat. Bayangan dua buah cermin datar. Kita bisa menentukan bayangan dari dua buah cermin datar dengan rumus N sama dengan 360 per alfa min 1, di mana alfa ini adalah sudut yang dibentuk. Sudut yang dibentuk. Contoh soalnya, kalian bisa lihat di LKS kalian halaman 104. Dua buah cermin diatur sehingga membentuk sudut 60 derajat. Berapa jumlah bayangan yang terbentuk jika di antara dua cermin diletakkan satu buah benda? Berarti ini diketahui sudutnya alfa sama dengan 60 derajat. Yang ditanyakan adalah jumlah bayangan. Yang ditanyakan adalah N-nya. Berarti bisa kita jawab N sama dengan 360 per alfa min 1. 360 per 60 min 1, 360 dibagi 60 ada 6 min 1 sama dengan 5. Berarti bayangan yang terbentuk adalah 5. Yang kedua yang kita pelajari adalah cermin cekung.